Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menjumpai Anda siang hari ini selama 2 jam ke depan bersama saya Tiara Harahap dan juga saya Rehana Mezia. Ya, Rehana, apa kabar hari ini? Baik sekali. Baik, Tiara, ya? bagaimana kabarnya? Belum baik karena kita masih dalam suasana duka ya, tapi tentunya kita harus semangat untuk pemirsa di rumah karena kita juga akan menyajikan sejumlah informasi di Apa Kabar Indonesia Siang ini. Ada informasi pertama apa hari ini, Rehana? Baik, Tiara dan juga pemirsa, kita langsung saja ke informasi pertama. Yakini puluhan oknum pelajar siswa SMA di Kecamatan Rindinggalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan terlibat tawuran di jalan seusai pulang sekolah. Ya, aksi tawuran pelajar ini viral di media sosial. Inilah video yang beredar luas di sejumlah platform media sosial yang memperlihatkan puluhan pelajar terlibat adu jotos di Jalan Poros Simpang 3 Ponglamba, Dusun Barereng, Kelurahan Parupu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Para pelajar ini terlihat saling serang dan adu pukul hingga beberapa terjungkal ke parit. Mengetahui video perkelahian siswanya viral di media sosial, pihak sekolah bersama personil Polsek Rindinggalo langsung mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan para siswa yang terlibat tawuran. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepolisian dengan pihak sekolah, satu pelajar yang diduga menjadi provokator hingga memicu terjadinya perkelahian langsung dikeluarkan dari sekolah. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Bane Tonapa, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantai rumah dan sejumlah barang milik warga di Asahan, Sumatera Utara mengeluarkan api hingga membakar barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Untuk menghindari api merambat, petugas dan juga warga mengevakuasi barang-barang keluar rumah. Suasana tiba-tiba api membakar lantai dan beberapa barang-barang yang ada di dalam rumah milik Parno di Dusun 2 Bahung Sibatu-Batu, Asahan, Sumatera Utara. Terlihat api menyala dengan sendirinya dari lantai, bantal, serta piring yang ada di rumah tersebut. Melihat fenomena ini, petugas dan warga berinisiatif untuk mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam rumah untuk diletakkan di luar. Evakuasi ini untuk menghindari terjadinya kebakaran agar api tidak meluas kemana-mana. Menurut Parno, pemilik rumah, kejadian ini sudah berlangsung selama 3 hari. Akibat kejadian ini, mereka sekeluarga pun harus beristirahat dan tidur menumpang sementara di masjid terdekat. Petugas identifikasi Polres Asahan turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan gejala alam tersebut. Ya, tiba-tiba ada kertas atau kain gitu kebakar gitu. Udah bau gosong, pasti ada api. Itu udah lama kejadian ini? Yang parah-parahnya 3 hari. 3 hari. Apa yang diupayakan keluarga untuk menghindari itu? Ya udah diupayakan semua lah. Tidak ditemukan tanda-tanda alam, di mana tanda-tanda dan fakta yang kita temukan kita koordinasikan via telepon tadi kepada pihak geologi mengambil analisa sementara jauh dari kemungkinan adanya tanda-tanda gejala alam. Untuk mengantisipasi agar api tidak meluas, petugas BPBD Asahan menyediakan alat racun api. Kemudian akan mendatangkan petugas geologi untuk mendeteksi fenomena alam ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kini kebakaran melanda pabrik minyak goreng yang berlokasi di wilayah kawasan Briket, yakni PT Priskolin di Jalan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kobaran api terlihat membumbung dan melahap sejumlah bangunan di area pabrik minyak goreng PT Priskolin yang berlokasi di kawasan Briket, Jalan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sejumlah petugas damkar dengan mengerahkan beberapa unit mobil damkar berupaya memadamkan api yang masih berkobar. Api diduga berasal dari salah satu gudang penyimpanan minyak goreng. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi pada Jumat sekitar pukul 5.30 pagi.
tampak api begitu besar melalap gedung pabrik. Perkiraan daerah pergudangan yang di belakang buat penyimpanan bahan pokoknya. Itu berarti pada saat kebakaran proses produksi berjalan? Ya, itu belum kita ketahui, tetapi sekarang yang kita pastikan sudah ada korban 3 orang di Rumah Sakit Ananda, korban luka-luka. Ya. Korban kebakar, Bang? Ya. Berapa persen, Bang, kalau yang abang lihat? Tadi kita lihat ya cukup prihatinkan lah, cukup parah juga lah. Berarti di atas 50%, Bang? Iya. Bang, ini penyebab sendiri apa sih, Bang? Kalau penyebab kita belum tahu, nanti coba kita tunggu dari pihak kepolisian yang akan memberi keterangan terkait. Akibat kebakaran ini, 3 orang menderita luka bakar serius dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ananda. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, unit reskrim Polsek Pondok Aren menangkap pasangan yang telah membuang bayi laki-laki di lahan kosong wilayah Tangerang. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Kedua pelaku membuang bayi yang baru saja dilahirkan pada sebuah lahan kosong. Aksi yang tidak patut ditiru ini terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat berhenti dan sempat memperhatikan suasana sebelum akhirnya meletakkan bayi dan pergi meninggalkan lokasi. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil menangkap kedua pelaku, seorang pria 23 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan pelaku perempuan 21 tahun di Larangan, Kota Tangerang pada Rabu petang. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku sengaja membuang bayi lantaran malu telah hamil di luar nikah, dan selama ini menyembunyikan kehamilannya dengan memakai pakaian longgar. Yang dalam hal ini yang mengandung adalah saudari ST, melahirkan bayi tersebut di rumah saudara DRR, di toilet rumahnya saudara DRR, dan kemudian menggunakan alat seadanya untuk membantu proses persalinan bayi tersebut. Dan kemudian kedua pelaku sekira pukul 14.20 pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan menggunakan sepeda motor milik saudara DRR, mereka mencari tempat kosong. Sementara itu, kondisi bayi dipastikan sehat dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dan pasal 308 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang balita berusia 2 tahun ditemukan meninggal dunia yakni di gorong-gorong Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Ya, korban diduga terpleset dan hanyut terbawa air saat bermain-main di kala hujan. Balita berusia 2 tahun diduga terpleset dan masuk ke gorong-gorong lalu hanyut terbawa air saat korban bermain-main di kala hujan di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Korban ditemukan tewas di gorong-gorong oleh petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Kota Tangerang. Dalam proses pencarian, petugas sempat mengalami kendala karena sekitar gorong-gorong dipenuhi sampah dan lumpur. Puji syukur dan alhamdulillah pada pukul 09.45 korban atas nama Nabil Ramadan sudah berhasil kita temukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian langsung kita bawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Saat pencarian sempat ada kesulitan? Untuk kesulitan dikarenakan sampahnya aja yang menumpuk sehingga kita nggak bisa masuk ke dalam gorong-gorong sebelum sampah itu kita urai.
Usai ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah duka dan jenazah korban langsung dimakamkan di TPU dekat dari rumah duka. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Masih di kota Tangerang, pemirsa, sebuah truk berusaha melarikan diri usai terlibat kecelakaan di Geraha Raya Kota Tangerang Selatan. Ya, dalam pelariannya sopir truk berkendara secara ugal-ugalan dan mencelakai pengendara di sepanjang Jalan Hashim Asyari Kota Tangerang, Banten. Beginilah aksi ugal-ugalan truk tronton di sepanjang Jalan Hashim Asyari, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah pengendara sepeda motor berusaha mengejar truk yang melaju di arah berlawanan. Laju truk pun terhenti setelah tersangkut pembatas jalan di Tugu Adipura. Sang supir lantas menjadi bulan-bulan warga yang geram dengan ulahnya. 4 orang terluka akibat kejadian tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari hasil pengecekan kita sampai saat ini ada 4 korban, 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini dirawat di IMC dan 1 lagi adalah pelaku, yaitu sopir dari kontainer ini yang saat ini sedang dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Menurut polisi, sebelumnya truk terlibat kecelakaan di Geraha Raya, Kota Tangerang Selatan, lalu berusaha melarikan diri hingga akhirnya sang sopir truk ditangkap. Sopir truk yang diamuk massa kini berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, diduga akibat sakit hati usai diputus pacar, yakini seorang pemuda di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebarkan video mesum bersama sang kekasih. Inilah video mesum yang beredar di media sosial yang disebarkan pelaku berinisial KB, warga Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, saat beradakan mesum bersama mantan kekasihnya. Ia pun langsung diamankan Satreskrim Polres Blitar lantaran terbukti menyebarkan video mesum bersama mantan kekasihnya di medsos. Berdasarkan keterangan pelaku, ia sengaja menyebarkan video mesum tersebut lantaran sakit hati usai diputus sang kekasih. Hasil penyelidikan kita temukan pelaku pemeran itu atas inisial K. Sementara hasil pemeriksaan saksi, jadi motif daripada pelaku ini menyebarkan video ini karena merasa sakit hati. Pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Pakis, Malang usai menyebarkan video mesum di medsos. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kejagung kembali memeriksa Tom Lembong siang ini, dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan, kita terhubung dengan Leo Chandra yang sudah ada di lokasi. Selamat siang, Leo. Seperti apa kemudian ini pemeriksaan dari Tom Lembong hari ini? Iya, selamat siang Tiara, Rehana, dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya hari ini pemeriksaan lanjutan Tom Lembong terkait adanya dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan begitu, yang dimana sejak pagi tadi kami sudah memantau di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tom Lembong ini hadir pada pukul 9:15 dengan menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terlihat juga tadi Tom Lembong ini mengenakan kemeja berwarna hijau lengkap dengan rompi berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terlihat juga tadi Tom Lembong ini tangannya dalam keadaan terborgol, dan juga terlihat Tom Lembong ini memegang sebuah buku dan juga berkas ketika dia masuk dalam gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan juga tadi kedatangan Tom Lembong ini juga pada saat awak media menanyakan terkait dengan apa saja nanti yang akan disampaikan ataupun bagaimana penyidikan hari ini, Tom Lembong memang tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media pada saat Tom Lembong itu hadir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan sampai saat ini juga kami masih terus memantau dan juga melihat bagaimana nantinya Tom Lembong ini ataupun pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini akan memberikan informasi terkait
terkait dengan pemanggilan ataupun penyidikan lanjutan terhadap tersangka Tom Lembong adanya dugaan kasus korupsi impor gula pada saat di Kementerian Perdagangan. Dan juga informasi ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Japinsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar yang menegaskan bahwasannya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa harus terbukti menerima aliran dana. Hal ini juga melengkapi pernyataan bahwasannya Tom Lembong ini memang terkena kasus adanya dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada saat ia menjadi Menteri Perdagangan. Begitu informasi yang dapat kami laporkan langsung. Tiara dan juga Rehana, kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, yakni warga di Jalan Diran, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru digegerkan dengan penemuan ular sanca berukuran kurang lebih 4 meter di dalam bak mandi. Ya, petugas pemadam kebakaran ini mengevakuasi dengan alat khusus. Ular sanca berukuran kurang lebih 4 meter ditemukan warga di dalam bak mandi. Warga yang hendak mandi disontak berlari keluar dan juga melaporkan peristiwa tersebut ke petugas pemadam kebakaran Kota Pekanbaru. Dengan peralatan dan juga keahlian khusus, petugas rescue pemadam berhasil mengevakuasi ular berukuran besar ini dari dalam kamar mandi. Diduga masuknya ular sanca berukuran besar tersebut lantaran kondisi cuaca panas yang terjadi di Kota Pekanbaru. Diperkirakan ular berasal dari semak belukar yang berada di sekitar lokasi penemuan. Setelah kami mengamankan ular tersebut, kami langsung membawa ular tersebut ke habitatnya. Selanjutnya, ular sanca ini dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman masyarakat. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ainun, bocah penjual permen jahe di kawasan Braga, Bandung viral lantaran sempat bercerita saat hendak pulang usai berjualan bersama ibunya dibawa petugas Dinsos untuk dibawa ke karantina selama 1 minggu. Ini guys, di sini guys. Hei, Ainun, lagi apa? Jualan. Malam-malam gini masih jualan, Ainun. Kenapa belum? Masih banyak. Belum laku? Ya udah nih. Inilah sosok Ainun, siswi kelas 1 SD di Kota Bandung yang rela di rumah agar tidak berkeliling lagi. Kalau kesan mah kalau ada yang ngasih modal ya pengen jualan kayak orang lah, mau ngontrak tempat. Kalau keliling ini udah capek, dari anak kecil sampai anak udah sekolah pada sekolah. Bawa Ainun mau sekolah, ini pengen dibantu sekolah yang tinggi, pengen yang jadi TNI. Abri.
Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita menuju Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Ibu Isah selaku ibunda dari Ainun. Selamat siang Ibu. Ibu Aisyah. Ibu Isa, sudah bisa dengar suara kami di studio, Ibu Isa? Baik. Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah. Ya. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa agak keras suaranya karena supaya lebih jelas di studio, Ibu Isa. Iya. Iya. Siap. Siap. Ya. Baik, Ibu Isa, ini kan kita ketahui ya bahwa Ainun ini viral di media sosial setelah diketahui menjual permen, kemudian ini beberapa waktu yang lalu ini sempat diamankan oleh pihak Dinsos. Nah, sebenarnya ini sudah sejak kapan Bu Isa Ainun menjual permen ini? Penjual permen tadinya mah nggak dibawa, cuman ikut-ikutan aja. Lagi ibunya nawarin, Inun juga pengen jualan Mama, tapi katanya dia jangan, kata orang disuruh Mama, kan Mama nggak nyuruh, Inun sendiri yang jualan. Lalu Ibu, waktu itu bagaimana ceritanya bisa diamankan oleh petugas Satpol PP, Bu Isa? Lagi mau pulang aja, pulang jualan, ada di itu ada Depsos, jadi saya dibawa gitu. Oke. Setelah itu apa yang kemudian ini terjadi Bu? Apakah sempat ada pelarangan mungkin untuk berjualan di situ atau seperti apa? Saya nggak tahu ada pelarangan, itu lagi pas lagi Car Free Day aja, saya kan nggak tahu. Biasanya kan saya jualan lewat kan nggak apa-apa, pas mau pulang ada penangkapan Depsos aja nggak tahu gitu, ada razia pedagang apa, saya nggak tahu. Bu Isah, Ainun ini usianya berapa tahun Bu? 7 tahun. Ibu, ini kalau misalnya dilihat umurnya masih sangat kecil sekali, lalu berjualan permen jahe di malam hari. Ibu Isa tidak khawatir Ainun ini sakit Bu? Enggak, jualan mah nggak malam hari, kalau udah jam 7 pulang gitu, sampai jam 7 aja. Jualannya jam 3, jam 2, baru pergi jam 6:30 pulang. Itu pas mau ditangkap, pas berarti mau pulang jam aja. Jam 2 siang ya? Okay. Rey, ini tadi tampaknya Ainunnya juga pengen ikut cerita gitu ya ke kita ya. Kita coba sapa terlebih dahulu Ainun. Ainun. Ya. Oke, Ainun, ini kan Ainun jualan permen jahe. Nah, uangnya itu nanti kalau boleh tahu mau dibuat beli apa sih? Buat modal. Aduh, luar biasa. Buat beli baju sekolah. Ainun sudah. Oke. Oh, sudah kembali bersekolah Ainun? Udah kelas 1. Kelas 1 ya. Udah belajar lagi. Kalau boleh tahu itu modal untuk apa Ainun? Gak tahu. Jualan basreng. Nggak tahu. Lucu banget. Oke, Ainun, tapi kalau boleh tahu juga cita-citanya Ainun ini apa sih sebenarnya? Mau jadi TNI. Mau jadi TNI, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Ainun, respon dari teman-teman melihat Ainun berjualan permen jahe ini seperti apa Ainun? Nggak ngomong lagi. Itu lihat lagi. Oke. Luar biasa sekali Ibu anaknya. Tapi pernah nggak sih Bu mungkin kepikiran bahwa kasihan juga ya Ainun ini harus berjualan sehari-hari untuk kemudian ini kalau dibilang tadi pengen nambah modal gitu ya, pengen membeli atau juga mencapai apa yang ia inginkan. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa Bu respon melihat Ainun ini berjualan? Kalau pengen saya mah pengen jualannya di tempat aja gitu.
Jualan nggak sampai di rumah keliling-keliling gitu ya. Nggak jualannya mulai kayak ngontrak tempat gitu. Oke, tapi setiap hari Ibu Isah ini ikut mendampingi Ainun kah atau seperti apa Bu Isah? Setiap hari. Setiap hari ikut ya Bu. Ibu mungkin kalau boleh tahu Aisyah ini kemudian sehari-hari di sekolahnya ini seperti apa Bu? Apanya teh? Iya, Ainun. Sehari-hari Ainun di sekolahnya seperti apa Bu? Di Ainun sehari-harinya ya baik aja Bu, tapi anaknya ini nggak mau diem kata gurunya. Bu, selain berjualan dan juga tadi sudah dijelaskan sekolah ya, bahkan aktif di sekolahnya, ini kegiatan yang paling disukai Ainun selain kedua hal tadi ini apa Bu Isah? Apanya teh? Hobinya apa Ainun? Ainun tuh naon sih? datang. Ya, ada apa? Iya, Ainun. Ainun hobinya apa Ainun? Makan apa tuh? Ubi, naon? Hobinya makan apa Inun? Sukanya makan bihun. Sama dong ya kayak kita sama ya. sayuran. Waduh, sehat ya, alhamdulillah. Main apa? Main. Nggak tahu sana tuh. Seneng tapi berjualan Ainun. Nah, sekarang libur dulu teh. Oh, libur dulu. Bu, dalam sehari itu Ainun hujan, berjualan jadi ini libur. kira-kira berapa lama dan hasil yang didapatkan ini berapa banyak Bu Isah? Gimana misalnya kalau barangnya banyak ya lakunya banyak, kalau misalnya bawa banyak masih nyisa ya udah waktunya pulang ya pulang. Dari jam berapa sampai jam berapa itu kira-kira? Jam 4 sampai jam setengah 7 udah pulang. Jam 4 sampai setengah 7. Nah itu kira-kira yang didapatkan berapa banyak Bu? Berapa rupiah? Kalau misalnya barangnya bawa 30 biji, 30 gitu. Laku 20 biji, kalau 20 biji kali 5.000 ya 100.000. Baik, Ibu Ainun pernah bercerita tidak Bu selama berjualan seperti apa Bu? Nggak pernah sih Ainunnya, orangnya diem aja. Kalau sama orang tua mah nggak pernah bicara apa-apa. Ya, baik. Anaknya terima enjoy kasih. Baik, luar biasa ya. Ya sama. Baik, terima kasih banyak Ibu Isah dan juga Ainun. Tentu kita doakan ya agar cita-cita Ainun ini menjadi seorang TNI bisa terwujud dan juga sekolahnya lancar selalu ya. Amin. Ainun, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Ainun dan juga Ibu Isah. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Baik, akan ada sejumlah informasi ya tentunya ya di Apa Kabar Indonesia Siang, tetapi sesaat lagi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah ketua umum partai politik dan sekjen parpol siang ini terlihat datang ke istana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengetahui kondisi terkini. Sudah ada reporter kami Ikra Anggara di sana. Ikra, selamat siang. Silakan Ikra dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rehana, Tiara dan juga pemirsa. Sejumlah ketua umum partai politik, petinggi selevel sekjen partai politik ini nampak hadir di Istana Negara Jakarta untuk memenuhi panggilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jika kami pantau tadi sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, jajaran ketua umum partai politik dan juga sekjen ini sudah mulai merapat ke Istana Negara. Jika kami melihat beberapa nama di sini sudah kami catat begitu Rehana, seperti ketua umum Partai PAN Zulkifli Hasan beserta sekjennya Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Tadi juga nampak perwakilan dari Partai Demokrat, sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki, yang tadi juga sempat menyampaikan bahwa ketua umum Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono ini juga nantinya akan menyusul untuk merapat menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dan ada sejumlah tokoh kembali, tadi kami melihat ada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tadi sempat kami bertanya juga kepada Surya Paloh apa isi dari agenda hari ini. Dirinya menjawab belum mengetahui karena dirinya juga baru mendapatkan kabar hari ini untuk menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan namun tadi Surya Paloh sempat berbicara bahwa dirinya hadir untuk memenuhi panggilan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto. Kami juga melihat Ketua Umum PKB tadi ada Muhaimin Iskandar yang hadir, namun Muhaimin Iskandar tidak menyebutkan apa-apa, dan beberapa perwakilan partai lainnya seperti perwakilan dari PKS, kami melihat nampak perwakilan dari PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan yang diwakilkan oleh Jazuli Juwaini dan juga Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Tentunya nanti kita akan update secara berkala pemirsa apa makna dari pertemuan hari ini. Namun jika kami mengilas balik pada statement salah satu petinggi Ketua Umum Partai Politik yaitu Ahmad Heriawan pada tanggal 17 Oktober sebelumnya yang menyebutkan Presiden Prabowo ini memang direncanakan untuk selalu mengadakan pertemuan rutin dengan para ketua umum partai politik. Nah, ini merupakan sebuah bentuk nyata yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mengajak ataupun mengundang para ketua umum partai politik untuk segera merapat ke Istana Negara Jakarta untuk melakukan pertemuan dan membahas isu-isu yang ada di negara saat ini. Rehana. Baik. Jadi sudah ada beberapa ketua umum parpol yang hadir di istana. Kita akan nantikan apa kira-kira bahasan dari pertemuan pada siang hari ini di Istana Negara. Terima kasih banyak Ikra Anggana, selamat bertugas kembali. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pesulap Pak Tarno yang terkenal dengan mantra "tolong dibantu ya, bim salabim jadi apa prok 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 aam sudah lama tidak terlihat di layar kaca. Terakhir, melalui unggahan di media sosial Slamet Tato, Pak Tarno terlihat berjualan di depan SD Negeri Semper Barat 01 Cilincing, Jakarta Utara bersama istrinya Dewi. Wajahnya terlihat layu, tidak terpancar senyum tawa menghibur yang biasanya ditebar di panggung hiburan. Pak Tarno yang terkenal lewat ajang pencarian bakat pesulap tahun 2009 mempunyai bakat kelucuan yang tidak biasa. Sebelum berjaya di panggung sulap, Pak Tarno bekerja sebagai penjual martabak keliling dan pesulap keliling. Kini, sakit serangan stroke sebanyak 4 kali yang dialami Pak Tarno membuatnya harus duduk di kursi roda. Momen tersebut terlihat saat Pak Tarno mengisi acara di panggung. Dengan kalimat yang tidak jelas saat membawa mantra andalannya prok prok prok, Pak Tarno masih antusias menghibur. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini Master Tarno alias Pak Tarno, sudah ada reporter kami Kristianti Yosefa yang sudah berada di Danau Cincin, Jakarta Utara. Selamat siang Tanti, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tiara, Rehana, dan juga pemirsa, kalau saya boleh menyebut mantra sim salabim jadi apa prok prok prok. Nah, apa kira-kira yang Anda ingat? Tentu ini sangat mengingatkan kita pada satu sosok yang sangat ikonik, yang sangat terkenal, kita sama-sama tahu, bernama Master Tarno atau yang bernama asli Pak Sutarno. Master Tarno adalah seorang pesulap yang legendaris pemirsa dari Indonesia yang selama ini berbagai atraksi sulapnya maupun lawakannya ini selalu menghibur kita semua. Beberapa waktu belakangan Pak Sutarno ini kembali viral di media sosial ketika ditemukan berjualan mainan di depan SD di Jakarta dan juga tengah menghadapi penyakit yang saat ini tengah dideritanya. Hari ini kami berkesempatan untuk mengobrol langsung dengan Master Tarno yang juga didampingi oleh manajernya Pak Slamet dan juga istrinya Ibu Dewi yang akan membantu saya untuk berbincang dengan Pak Tarno. Selamat siang Pak Tarno. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik.
Baik ya Pak Tarno ya, alhamdulillah. Pak Tarno dan juga Pak Slamet, mungkin saya bisa dibantu Pak Slamet juga untuk cerita keseharian Pak Tarno seperti apa sih Pak Slamet? Kalau untuk keseharian Pak Tarno itu ya banyak sekali kesibukan beliau nih, sampai dia berolahraga ya, untuk terapi jalannya ada, terus untuk setiap paginya sekarang ini kan dia ya dikatakan lagi viral juga ya, katanya lagi jualan gitu loh, orang sakit-sakit kok diajak jualan. Nah itu memang kemauannya Master Tarno, jualan gitu. Bisa diceritain apa saja nih yang dijual Pak Tarno, kemudian sambil berjualan mungkin seperti apa respon masyarakat? Apakah meminta Pak Tarno juga untuk melakukan atraksi sulap atau bagaimana? Ya terkadang ada juga yang beli dagangan Pak Tarno ya, Pak Tarno main sulap lagi dong ya, dia tetap mainin sulap satu-satu itu dimainin, cuman nggak terlalu yang berat-berat, yang tangan satu yang kira-kira bisa digunakan tangan satu dia mainkan gitu. Tetap menghibur ya. Pak Tarno sedikit dong, apa saja mainan yang dijual, mungkin ada apa saja Pak? Ini kosongnya. Oh kosong. Oh iya. Kosong. Ini sulapnya kosong. Ini kosong. Banunya. Terus ini kosong. Ditutup gini Master. Dibuka. Wih, udah ada isinya. Nah, ini biasanya kalau Master Tarno sulap dimanapun perform, ini dikasihkan kepada penontonnya, pada ini semuanya dikasihkan ke adik-adik ya. Kalau yang ada yang ulang tahun, terus yang diundangannya itu dikasihkan. Oke. Mungkin mbaknya mau kali Master. Oke, boleh ya. Master saya mau satu ya. Iya. Boleh ya buat oleh-oleh liputan ya Master ya. Terima kasih banyak bintang-bintang pemirsa. Mas Slamet, mungkin bisa diceritakan nih Pak Tarno kan kondisinya sekarang sudah memasuki usia senja dan juga sedang sakit seperti itu ya. Mungkin kenapa sih Pak Tarno masih tetap memilih berjualan seperti itu atau melakukan sulap juga mungkin sampai sekarang? Memang ini kasarnya apa ya? Memang kehobian Master Tarno dan tidak bisa dilarang. Ya dengan anaknya, dengan siapapun dilarang Pak Tarno, nggak usah jualan, nggak usah ini di rumah, nggak bisa. Dia kalau di rumah malah pusing. Sama istrinya pun Mbak Dewi udah dibilang, udah Mas istirahat dulu, nggak bisa, nggak mau nih istrinya, boleh silakan tanya. Dia jadi kemauannya dia, ya A, B ya B. Hitam putihnya ya udah pokoknya kalau dia katakan mau jualan, ya jualan. Ayo Mat ke Kota Tua, kita cari duit ke Kota Tua, ya udah jalan-jalan ke Kota Tua gitu. Mbak Dewi juga mungkin sedikit, Pak Tarno kan juga sedang dalam kondisi sakit ya, menemani terus seperti itu. Mungkin bisa diceritakan setiap hari keseharian menemani Pak Tarno, merawat sakitnya seperti apa? Saya sih setiap hari ya emang rawat dia, ngasih obat. Kalau pagi, dia setiap pagi pun jemur. Sebelum mau pergi jualan ya subuh-subuh, dia rajin banget, pengennya mau jualan gitu ya. Saya jagain aja, saya ikutin aja dia, gitu aja. Terima kasih. Pak Tarno setiap hari berarti berjualan rutin setiap hari? Iya, namanya. Oke, jual mainan-mainan ya? Iya, namanya. Keliling Jakarta di SD tertentu gitu ya? Iya. Oke. Baik. Pak Tarno sedikit nih, kan kemarin sempat ramai ya di media sosial, masyarakat banyak yang mendukung Pak Tarno, mendoakan Pak Tarno. Iya, ada mungkin pesan yang ingin disampaikan ke mereka atas dukungan dari masyarakat? Alhamdulillah dengan atas doa-doanya dari para pemirsa maupun netizen yang mendoakan Master Tarno, alhamdulillah. Begitu juga Master Tarno mendoakan kalian semua sehat selalu ya Master ya. Iya. Panjang umurnya, banyak rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Master ya. Iya. Semuanya para pemirsa yang sedang menonton acara di TV One ini ya Master ya. Amin. Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih Master Tarno sudah diliput dengan TV One. Ya Master ya. Senang Mas Tarno bisa mendapat dukungan masyarakat seperti apa mungkin? Senang. Iya. Ini sebenarnya tertawa dia, bukannya menangis, tapi dia senang tertawa. Baik. Tetap semangat Master Tarno dengan, kalau kita lihat pemirsa juga dengan
stylenya yang kita kenal selama ini di televisi, pakai topi besar ya, dengan rambutnya yang berwarna pirang dan lain sebagainya. Kita tentu berdoa yang terbaik pemirsa untuk Master Tarno supaya lekas sembuh ya Master Tarno ya, cepat sehat kembali, bisa kembali menghibur masyarakat yang ada di televisi, pemirsa bisa kembali melakukan atraksi-atraksi sulapnya seperti yang kita nikmati selama ini. Itu tadi Rehana dan juga Tiara, sedikit perbincangan saya, pertemuan saya dengan Master Tarno yang luar biasa, yang juga masih semangat seperti itu sampai saat ini. Saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Tanti sudah mengajak kami untuk mengetahui bagaimana kemudian ini kabarnya Pak Tarno ya. Dan tentunya harapan yang sama juga seperti yang tadi Tanti sebutkan. Kita juga ingin semoga Pak Tarno ini segera pulih, kondisinya membaik dan juga bisa kembali menghibur kita semua. Dan apa kabar Indonesia Siang? Pemirsa masih akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang wanita yang masih berusia 17 tahun di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dibunuh temannya. Jasad korban sudah menjadi tengkorak saat ditemukan, sementara pelaku pembunuhan ditangkap polisi saat bersembunyi di rumahnya. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan terhadap Lia Amelia, gadis remaja yang berusia 17 tahun. Pelaku pembunuhan ini bernama Zainal Tommy Maresta, seorang duda, dan pelaku ditangkap saat dirinya bersembunyi di rumahnya di kawasan Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku yang merupakan teman korban ini mengaku dirinya sakit hati terhadap korban karena pernah disapa dengan bahasa kasar sehingga pelaku tega membunuh korban. Korban dibunuh setelah diajak pelaku pergi ke kawasan hutan kota. Korban dibunuh dengan cara dicekik setelah korban dipaksa akan diajak berhubungan intim di dalam hutan. Sakit hati, sakit hati dilantaran dekat caci maki di depan orang ini, terus saya pancing dia, langsung saya bunuh. Kamu bunuh di mana? Di Jalan Teladan. Kenapa kamu tega membunuh itu, kenapa? Sakit hati. Sakit hati. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP dan menemukan tulang belulang korban serta pakaian korban. Korban dibunuh oleh pelaku pada tanggal 1 Oktober 2024 lalu. Adapun kondisi korban pada saat kita temukan di TKP sudah menjadi tengkorak dan tulang belulang. Saat ini polisi masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, sementara pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui kronologi kejadian dan perkembangan terkini, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Sekayu, AKP Ramayuda. Selamat siang Pak Kapolsek. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Kapolsek, ini kan setelah diketahui ternyata penemuan pertamanya ini karena adanya tulang belulang yang kemudian ditemukan oleh warga. Pertanyaannya, mengapa kemudian ini waktu pembunuhan dan juga pengungkapan ini terpaut cukup lama begitu? Kendala yang kemudian dialami oleh pihak kepolisian ini apa, Pak Kapolsek? Terima kasih Mbak. Dapat dijelaskan bahwasanya orang tua pelapor melaporkan anaknya hilang pada tanggal 26 Oktober tahun 2024, Mbak. Baik, Pak, ini motifnya apa, Pak? Terima kasih, Mbak. Adapun motifnya, pelaku dendam pada korban karena pernah memaki-maki pelaku dengan kata-kata kasar di depan teman-temannya sehingga pelaku malu pada saat itu, Mbak. Baik, malu ya. Sejak tanggal 1 Oktober sampai kemudian ini kemarin baru saja diungkap, ini ada laporan kehilangan tidak Pak sebelumnya, kehilangan orang? Ya, terima kasih Mbak. Ada kehilangan laporan daripada orang tuanya, Mbak. Oke, baik. Setelah itu apakah ada upaya pihak sekitar ini menutupi kejadian ini atau seperti apa sehingga pengungkapannya terlihat cukup alot, Pak Kapolsek? Ya, terima kasih Mbak.
sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang menutupi Mbak. Setelah kami mendapatkan laporan dari orang tua si korban, selanjutnya Kanit Reskrim beserta anggota itu melakukan penyelidikan Mbak dan pengembangan. Kemudian dapatlah saksi-saksi dan keterangan-keterangan yang mengarah kepada di mana si korban ditemukan Mbak. Baik, keterangannya seperti apa Pak? Ya Mbak. Keterangan seperti apa yang kemudian ini didapatkan oleh pihak kepolisian dari saksi-saksi tersebut, Pak Kapolsek? Keterangan dari saksi-saksi Mbak, bahwasanya ada kejadian pembunuhan tersebut. Di kejadiannya pada saat itu berdasarkan keterangan saksi-saksi di kawasan hutan di Jalan Sekayu Teladan Mbak. Baik. Pelaku ini seorang diri kah atau seperti apa, Pak Kapolsek? Terima kasih Mbak. Pelaku ini adalah seorang duda Pak. Itu Mbak dengan anak umur 10 tahun Mbak. Ya baik Pak, mungkin kalau misalnya kita lihat untuk kondisi dari korban sendiri nampaknya sudah cukup mengenaskan ya Pak ya. Lalu barang bukti apa Pak yang sudah dikumpulkan dari pihak kepolisian? Ya, terima kasih Mbak. Barang bukti yang kita kumpulkan Mbak itu ada pakaian korban sendiri pada saat pergi dari rumah, ada jepit rambut yang kita temukan, kemudian sendal dan helm pelaku Mbak, dan HP yang dipunya korban pada saat kejadian diambil si pelaku dan digadaikannya ke inisial A Mbak. Baik, terima kasih banyak keterangan yang sudah diberikan Pak Kapolsek AKP Ramayuda yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, dan kita akan ke informasi lainnya. Kini pemirsa, seorang pasien di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara meninggal dunia diduga suspek rabies. Ya, akibat peristiwa tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Gunung Sitoli gencar melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan warga. Ristaman Henry Putra, seorang pria yang tinggal di Desa Banuagea, Kecamatan Tuhemberua, Nias Utara, Sumatera Utara tewas mengenaskan. Penyebab korban meninggal menyerupai suspek rabies. Keterangan pihak Puskesmas Tuhemberua, korban dibawa keluarganya dengan keluhan penyakit yang tidak diketahui. Beberapa saat setelah dirawat di Puskesmas, korban rencana dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Thompson Gunung Sitoli. Belum sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Thompson Gunung Sitoli, korban meninggal dunia di ambulans. Akibat peristiwa kematian salah seorang warga di Nias Utara yang viral di media sosial yang diduga digigit anjing tersebut, vaksinasi terhadap anjing gencar dilakukan. Untuk mencegah adanya suspek rabies, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Gunung Sitoli gencar melakukan vaksinasi terhadap sejumlah hewan anjing peliharaan warga. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Program yang sudah diadakan oleh Dinas kebetulan dua, belum tiga. Ini membantu masyarakat desa Iya, kakak sendiri ini ada berapa banyak memelihara ternak anjing seperti ini, Kak? 1 ekor ya. Merupakan cara kita yang paling utama dalam rangka mengantisipasi terjangkitnya penyakit rabies. Berkaitan dengan itu, maka mulai hari ini beberapa hari ke depan kita tetap melaksanakan di setiap desa di Kecamatan Gunung Sitoli. Saat ini, ketersediaan vaksin rabies dari pemerintah provinsi dan pusat untuk Kepulauan Nias masih minim, sehingga menghambat upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Wan Manhalawa, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Apa Kabar Indonesia Siang setelah jeda berikut ini.
Pemirsa, jasad seorang pria ditemukan dengan kondisi tubuh menghitam di drainase Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Selatan. Diduga jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Beginilah saat keluarga korban histeris melihat langsung kondisi jasad seorang pria yang ditemukan di drainase Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Selatan. Usai ditemukan, jenazah dibawa ke rumah sakit Bob Bazar untuk diotopsi. Kondisi korban tampak membusuk dengan kondisi yang mengenaskan. Dari pengakuan keluarga, sebelumnya korban sempat pamit kepada sang istri untuk membantu polisi berinisial I. Namun di tengah perjalanan, korban sempat menghubungi istrinya dengan kondisi ketakutan. Sang istri menuturkan korban meminta pertolongan karena dijebak dan akan dibunuh oleh oknum polisi. Diketahui korban telah bekerja dengan polisi selama 4 bulan. Merasa kematian sang suami tak wajar, sang istri bersama keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan. Aku tanya mau kemana, dia bilang mau pergi ke Bakau. Sama siapa? Sama polisi. Polisi mana? Ical namanya. Aku ke sana mau kerja. Nanti pulangnya paling kalau nggak subuh siang. Oh ya udah, hati-hati kataku. Nah dari berangkat itu nggak kenapa-napa. Setelah jam 9 kurang 4 menit dia PC saya kayak orang ketakutan. Bahasa dia gini PC sama saya, "Yang tolong yang, aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi, tolong jemput aku di Kalianda," kata dia. Setelah itu HP-nya udah nggak aktif lagi. Dalam pemeriksaan awal, mayat tersebut ditemukan dengan mengenakan celana jeans hitam, kaos hitam, serta ikat pinggang kulit coklat, dan dilengkapi barang pribadi berupa kunci sepeda motor dan ponsel dalam kondisi mati. Menurut keterangan Kapolres Lampung Selatan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi yang berada di lokasi kejadian dan polisi akan terus mendalami penyebab kematian korban, apakah ada keterlibatan anggota atau tidak. Bahwa ada terindikasi diduga keterlibatan oknum anggota Polri di dalamnya. Nah, ini menjadi suatu petunjuk bagi kami ya, dan memang harus kami lakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan Dirkrimum dan juga dari Kabid Propam Polda Lampung terkait adanya bila mana keterlibatan dari anggota ini. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap para pelaku pembunuhan dan dapat segera ditangkap. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujansah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologi penemuan jasad di tol ini kami sudah tergabung bersama dengan Ibu Selja yang merupakan istri korban bersama dengan kuasa hukum yakni Arrozi Tantawi. Sebelumnya Ibu Selja, kami turut berduka cita dengan apa yang menimpa kepada keluarga Ibu. Tapi Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana komunikasi terakhir bersama dengan korban, Ibu Selja. Pagi sekitaran jam 6 kan dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu minta siapin baju. Bajunya itu kaos juga, baju putih kaos juga, celana jeans, tali pinggang, handuk. Dia minta siapin baju, terus aku tanya mau kemana. Jawaban dari almarhum, dia bilang mau ke Kalianda, mau kerja di sana, ada kerjaan. Kata siapa? Aku bilang sama Ical, kata dia. Sama Ical. Oh ya udah, hati-hati kataku. Nah, abis itu dia berangkat bawa motor, dan itu nggak sendiri dia bawa motor, dia sama temennya itu aku nggak tahu siapa. Oke, baik. Setelah itu Ibu, informasi yang Ibu dengar pertama kali berkaitan dengan kejadian ini dari siapa dan seperti apa, Bu Selja? Dia video call saya di jam 8.54. Dalam video call itu dia dalam keadaan cemas dan berkata sama saya, "Yang, tolong yang, aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi, jemput aku di Kalianda."
Nah, setelah dia minta jemput di Kalianda itu HP-nya udah nggak aktif lagi. Baik. Ibu, tadi kan Ibu sempat mengungkapkan kalau dijebak polisi, ada polisi yang mengejar-ngejar. Memangnya Ibu, apakah sebelumnya pernah memiliki mungkin masalah atau seperti apa dengan pihak kepolisian, Bu? Enggak. Suami aku tuh kalau pulang dari kerja bantu polisi itu, dia nggak pernah cerita. Dia pulang dari kerja itu ya dia duduk main HP sama anaknya, dia nggak pernah cerita ada masalah sama si A sama si B, nggak pernah cerita sama istri. Baik. Korban ini Bu, ini pekerjaan sehari-harinya apa Bu Selja? Dalam 4 bulan ini bantu polisi. Membantu polisi untuk apa Ibu? Bantu polisi nangkap orang pakai narkoba. Oh, oke. Informan begitu, Bu? Iya. Oke. Baik. Kemudian beredar informasi bahwa keluarga ini sempat menduga bahwa ini adalah pembunuhan begitu ya. Apa indikasinya? Mungkin bisa ke kuasa hukum Pak Arozi. Apa yang kemudian ini membuat ada kecurigaan dari pihak keluarga bahwa ini adalah pembunuhan? Ya, baik. Jadi pada waktu ditemukan si korban ini di tol, itu dalam keadaan artinya sudah 4 hari dan si pihak keluarga korban artinya telah dihubungi pada waktu itu di video call, dia takut akan dibunuh oleh oknum polisi dan pada waktu itu terakhir sepengetahuan kami dia pergi dengan saudara Ical. Nah, saudara Ical ini kemungkinan hanya inisial tapi nama sebenarnya masih belum tahu karena saya pribadi pun secara resmi baru hari ini artinya sebagai PH dari keluarga korban begitu. Jadi untuk dugaan atas apakah ini ada motif pembunuhan atau tidaknya, saya untuk ke depannya baru saya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian baik Polres Kalianda maupun dengan Polda Lampung. Begitu untuk Ibu. Untuk perkembangan kasusnya sendiri seperti apa Pak keterangan dari pihak kepolisian? Nah, kalau untuk perkembangan kasus sendiri tadi sudah saya katakan saya baru hari ini resmi tanda tangan kuasanya dan kemungkinan nanti saya koordinasi dengan pihak Polres, baik dari Polres Kalianda maupun dari Polda Lampung. Setelah itu baru saya tanyakan bagaimana nanti perkembangan ataukah ada perkembangan seperti apa, terus apakah memang ada dia diduga dia dibunuh dan juga apa motifnya, baru nanti rencana saya ke depannya baru mau saya tanyakan Ibu. Karena untuk saat ini saya sendiri belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian. Karena saya baru hari ini tanda tangan kuasa pada pihak korban. Begitu. Baik, tentunya kita akan terus menunggu ya seperti apa kemudian ini kelanjutan dari kasus ini. Semoga segera terungkap. Ibu Selja terima kasih, Pak Arozi terima kasih juga sudah berkenan untuk live di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Ya, dan pemirsa kita ke informasi lainnya, kini hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya, akibatnya beberapa bangunan rumah di 3 desa di 2 kecamatan mengalami rusak berat. Angin kencang disertai hujan deras terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Menurut BPBD Lamongan, angin kencang tersebut melanda 3 desa di 2 kecamatan, yaitu di Desa Sembung di Kecamatan Sukorame, serta Desa Yungyang dan Desa Pule di Kecamatan Modo. Akibat angin kencang tersebut, beberapa pohon tumbang di Desa Yungyang dan Desa Pule. Pohon yang tumbang menimpa 1 rumah, 1 gudang, serta sebuah gapura desa. Sedikitnya 10 rumah terdampak hujan dan angin kencang tersebut. Selain itu, ada 2 korban luka, 1 diantaranya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ada anginnya Pak, hujan jam 3 itu anginnya itu
Besar sekali, Pak. Oh, akhirnya mengenai rumah-rumah. Rumah warga itu 10 rumah, Pak. 10 warna. Ada korban jiwa enggak, Pak? Ada 2, Pak. Luka atau meninggal? Luka, Pak. Petugas gabungan dan masyarakat setempat lalu mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang dan rumah yang rusak. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa TV One berduka, kami kehilangan 2 sosok juru kamera senior dan seorang kru yang handal. 2 awak peliputan TV One korban kecelakaan maut di Tol Pemalang Batang, Marwan dan Sunardi langsung dimakamkan pada Jumat dini hari setelah sampai di rumah duka. Kedatangan jenazah almarhum Marwan di rumah duka di Perumahan Permata Cimanggis, Tapos, Depok, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga. Istri beserta 4 anak almarhum tidak kuasa menahan kesedihan yang mendalam. Usai disemayamkan dan disolatkan di masjid terdekat, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Cimpayen, Tapos. Hermianti, istri almarhum dan 3 anaknya serta keluarga turut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Sementara itu, jenazah almarhum Sunardi, kru jurnalis TV One, tiba di rumah duka di Magetan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarga. Bahkan sang kakak dari istri almarhum ini terpaksa dibopong saudaranya masuk ke dalam rumah. Usai disemayamkan, keluarga dan pelayat mengantarkan jenazah almarhum Sunardi ke masjid untuk disolatkan lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Almarhum Sunardi meninggalkan seorang istri dan 3 orang putri. Di mata keluarga, almarhum adalah sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian kepada keluarga. Seperti diketahui, almarhum Sunardi mendapat tugas mengantarkan 4 tim jurnalis TV One untuk melakukan peliputan ke wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hingga akhirnya mobil yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan di Jalan Tol Pemalang. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, salah satu korban kecelakaan jurnalis TV One, almarhum Alwan Syahmidi, dimakamkan pada Jumat pagi di TPU Serdang Joglo, Jakarta Barat. Gitu, di mata saya Alwan ini adalah sosok orang yang bertanggung jawab karena dia merupakan cucu pertama dari ibu saya. Menyenangkan, sama tetangga-tetangga juga baik, humoris, periang, dari mulutnya itu nggak pernah mengenal kata lelah ataupun capek, mengeluh nggak pernah. Dia selalu ya sama adik-adiknya juga ya bercanda gitu. Hingga saat ini,
pihak keluarga sendiri masih belum percaya akan kepergian almarhum. Pihak keluarga mengenal almarhum sebagai sosok yang sangat ramah dan suka bercanda. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Ya, tentunya seluruh keluarga besar TV One ini sangat-sangat kehilangan ketiga karyawan dan juga saudara-saudara kami yang terbaik, ya Rea. Betul. Berat sekali rasanya Tiara ya. Betul, dan tentu kita harapkan, kita berdoa agar ketiganya ini bisa husnul khotimah, dan juga kita juga tidak lupa kepada dua rekan kami yang masih berjuang untuk pulih, begitu ya, Gegi dan juga Felicia. Kita harapkan agar mendapat penanganan terbaik dan juga lekas dipulihkan penyakitnya. Amin. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Debat panas sempat mewarnai sidang yang digelar pada Rabu 30 Oktober 2024 lalu. Sidang perceraian pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven beragendakan pemeriksaan pokok perkara. Baim Wong hadir bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Sementara Paula absen hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya Alfon Kurnia Palma. Kedua pihak sempat saling bersitegang di ruang sidang. Sidang memanas lantaran pihak Paula Verhoeven meminta sidang digelar secara e-court. Sementara pihak Baim meminta sidang digelar secara offline. Selain itu, pihak Paula meminta Baim untuk tidak memberikan batasan pada Paula untuk bertemu dengan kedua anak laki-lakinya. Sementara Baim sendiri merasa tak pernah membatasi Paula untuk bertemu dengan Keanu dan juga Kenzo, kedua anak mereka. Hubungan Paula, saya dengan anak-anak itu baik-baik aja. Kita ada gimana-gimana, benar-benar baik. Kapanpun, siapapun mau ketemu itu boleh. Jadi sebenarnya biar kita menyelesaikan masalah ini dari pihaknya kita persidangan secara tenang ya, jangan ada yang saling ini, apalagi kalau kata-kata yang nggak benar buat Paula, kasihan juga ya. Jadi buat saya doain aja yang terbaik, itu aja ya. Menyoal perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Paula, pihak Baim masih meyakinkan bahwa dirinya memiliki bukti-bukti yang cukup. Sementara itu, Paula Verhoeven lewat akun pribadinya memberikan klarifikasi jika ia tidak pernah berselingkuh. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya penuhi panggilan Polres Jakarta Selatan terkait laporannya terhadap Fadel Bajideh, kekasih anaknya. Pemanggilan ini sudah naik pada tahap penyidikan. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid menyebut kliennya diberi sebanyak 58 pertanyaan, salah satunya mengenai identitas LM, anak kandungnya Nikita Mirzani. Dirinya juga menyampaikan dari pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian ini disertai barang bukti serta saksi-saksi yang mengetahui mengenai persoalan ini. Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman-rekaman percakapan, itu bagian dari pemeriksaan tadi disampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Nikita Mirzani merasa lega telah menghadiri pemanggilan polisi. Nikita menunggu pihak terlapor Fadel Bajideh untuk memenuhi panggilan dari Polres Jakarta Selatan. 58 pertanyaan. Kemudian nanti Loli akan minggu depan. Minggu depan aja. Insya Allah. Semangat. Ya. Pesan untuk tukang semir ada nggak Niki? Minum racun daripada masuk penjara. Terima kasih Kak.
Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi menyatakan kasus pelaporan tersebut telah naik pada status penyelidikan ke tahap penyidikan. Ya jika memang sudah semua diperiksa, semua sudah dijadikan sudah diambil keterangan, ya itu nanti wewenang penyidik. Nanti kita pasti update. Ya di kasus ini loh, ya di kasus yang dilaporkan NM. Apakah setelah dari pemeriksaan Nikita pada hari ini Bu akan ada pemanggilan secara langsung lagi untuk Jadwal sekali lagi rekan-rekan, jadwal ada di penyidik. Karena memang semua sudah dipersiapkan untuk dipanggil kembali. Nikita Mirzani melakukan laporan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Nikita melaporkan Fadel Bajideh terkait kasus persetubuhan dan aborsi paksa terhadap anaknya LM. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Yoda. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Yodia, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, bagi Anda, para pecinta daging kambing, kini di Bandung ada menu baru namanya gulai kepala kambing dan kepala kambing bakar yang dimasukkan ke dalam kuah, begitu ya, Rea? Iya, nampak ini enak sekali ya, Tiara dan juga pemirsa. Tuh, nanti kita akan melihat bersama-sama ini pemirsa, bagaimana untuk menikmati rasanya kepala dari gulai kambing. Daging kambing bagi banyak orang sudah menjadi menu yang banyak dijumpai di mana-mana, baik menjadi menu sarapan maupun makan malam dengan berbagai ciri khas masing-masing. Namun, pernahkah Anda menyantap gulai kepala kambing dan kepala kambing bakar yang dimasukkan ke dalam kuali terbuat dari tanah liat? Nah, salah satu resto daging kambing di kota Bandung memang mempunyai menu unik. Namanya adalah gulai kepala kambing dan kepala kambing bakar yang viral di media sosial. Sekilas tak ada beda dengan kambing lainnya. Namun yang membedakan adalah kepala kambing utuh ini dimasukkan ke dalam kuali yang terbuat dari tanah liat. Tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Menu gulai kepala kambing dan kepala kambing bakar ini bisa untuk disantap bersama keluarga. Gurihnya daging kambing ini menjadi sensasi berbeda saat dipadukan dengan bumbu rempah pilihan. Bikin lidah bergoyang saat disajikan ya. Luar biasa sih Pak, pantas dicoba untuk saya yang sebenarnya saya belum pernah nyobain kepala kambing, tapi saya pas nyobain pertama kali di sini saya langsung suka, luar biasa. Dia rasanya gimana tadi? Top. Di restoran daging kambing yang berada di Jalan Taman Kupu Indah terdapat 4 olahan kepala kambing. Di antaranya tengkleng kepala kambing dan sop kepala kambing yang rasa gurih dipadukan dengan bumbu rempah pilihan. Memang saat ini kita satu-satunya yang menjual gulai kepala kambing dalam bentuk utuh. Jadi kita ada 2 versi, ada yang 1 porsi kepala utuh dan 1 porsi setengah kepala. Kita ada 4 menu dari kepala kambing ini, ada gulai kepala kambing, ada kepala kambing bakar, ada tengkleng kepala kambing, dan juga ada sop kepala kambing. Bagi Anda para penikmat kuliner khususnya pecinta daging, juga berkunjung ke Bandung tak ada salahnya untuk mampir dan menikmati olahan daging kambing segar, terutama nikmatnya gulai kepala kambing dan kepala kambing bakar. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahap. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas di siang hari ini. Izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.